Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama saya Elvian Rendra di Digital Marketing Roadmap. Hari ini kita lagi bersama Kang Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini teman kita ini, insya Allah sukses dunia akhirat, ya kan? Amin. Beliau ini kemarin saya dengar, ya kan, lagi sharing tentang from Bantul, ya kan? Goes to internasional. Wow banget. Jadi gimana sih Mas ceritanya kok bisa dari Bantul bisa jualan ke internasional tuh mulai tahun berapa sih Mas? Oke, nama saya Rupiantono dari Bantul pakai M. Pakai M. Kita dari Bantul, Yogyakarta menuju Goes to internasional, dalam arti kita menjual produk yang ada di lokal market di Bantul, produk-produk dari UMKM kita menjualkan produk mereka ke luar negeri. Kita menggunakan dua jalur, yaitu menggunakan store kita sendiri pakai Shopify platformnya, sama menggunakan Amazon, platformnya Amazon Store di US. Jadi kita menjual produk di lokal dengan tas kulit, kemudian kita kirim ke US, kemudian kita listing di Amazon, kemudian kita kirim customer order dari Amazon, kemudian kita kirim barang dari gudang Amazon, API Amazon menuju ke customer. Oke. Dengar-dengar produknya Mas Yoyo ini nggak cuma dijual ke pasar Amerika dan Eropa juga. Iya. Jadi gimana sih ceritanya bisa jual ke pasar internasional itu dengan Facebook Ads? Tadi kan banyak rumor yang ngatain, bukan rumor sih, ini memang kenyataan ya teman-teman. Jadi kenyataannya, jadi Mas Yoyo ini juga dikenal sama teman-teman FBS itu sebagai masternya Facebook Ads. Jadi Facebook Ads advertiser ya, gitu kan. Yang iklannya itu udah 1 M per hari ya Mas ya? Berarti bener nih? Insya Allah gitu kan. Nah itu sebenarnya tadi kan katanya lewat Shopify dan lewat Amazon ya? Iya. Nah, yang dari Facebook Ads itu apa kok bisa sampai iklan segitu? Ya, kita punya store sendiri Shopify Ads, Shopify Store itu sebenarnya hanya platform. Nah, kita membuat store di Shopify, tapi itu sebenarnya store kita sendiri. Nah, kita ngiklan produk lewat Facebook itu menggunakan store kita, yaitu menggunakan Shopify. Nah, ngiklannya gimana? Kita ngiklan store kita itu untuk produk-produk spesifik. Misalnya kayak tadi ke tas kulit, kita iklankan di Facebook. Customer dari Facebook kita arahkan ke Shopify kita. Oke. Store kita. Kemudian ada penjualan. Nah, dari situ kita mengirimkan barang dari Yogyakarta menuju ke seluruh dunia menggunakan jasa PT Pos. Oke. Alasan Mas Yoyo mengawali jualan internasional itu kenapa sih pengen jualan ke market internasional? Ya, sebenarnya alasannya ada dua, politis dan ekonomis ya. Politis itu karena kalau kita menjual produk ke luar negeri, itu sebenarnya kita menghadirkan devisa negara buat negara ini. Nah, cinta Indonesia. Kita ini mendapatkan dolar, dalam arti dolar yang masuk ke Indonesia itu akan menguatkan rupiah sebenarnya. Kalau kita membeli dolar itu akan lebih menurunkan rupiah. Itu secara politisnya. Secara ekonomisnya memang daya beli masyarakat di luar negeri dan masyarakat di Indonesia itu lebih tinggi. Misalkan kalau kita menjual sepatu kulit di Indonesia itu mungkin sekitar 400.000, 300.000 itu pun pakai ngoyo ya. Tapi ketika kita menjual produk ini ke luar negeri dengan harga produk yang sama dengan harga yang 1 juta something, 197 US dollar itu memungkinkan itu dijual di sana gitu. Oke. Sangat memungkinkan. Jadi teman-teman kalau yang pengen belajar lebih lanjut, Mas Yoyo ini nyediain waktu ya? Ya. Nyediain waktu setiap Sabtu siang seperti ini sampai sore ya? Sore, Insya Allah. Saramune. Beliau mau berbagi ke teman-teman yang mau belajar. Nah kemudian ini Mas, kenapa sih pakai Facebook Ads itu? Alasannya kenapa? Ya, kita sebenarnya pakai banyak sekali platform sebenarnya ya. Pakai Facebook Ads, kemudian pakai Google Ads, kemudian pakai Native Ads, semua email marketing, sumber traffic dipakai. Traffic ya, SEO juga kita lakukan. Tapi sebenarnya sumber traffic paling gede itu sebenarnya Facebook, yang nomor 2 Google. Kenapa kita pakai Facebook? Karena memang customernya itu sudah segmented gitu, sudah di dalam bahasa Jawa itu dipondok-pondok, dipecah-pecah, sehingga kita tahu customer dengan audiens untuk yang interest kepada produk sepatu di sini, untuk produk-produk furniture ada di sini gitu. Kita bisa mengkalkulasi audiensnya dan melakukan optimasi.
mungkin berbeda dengan platform yang lain. Saya pikir Facebook lebih maju karena mereka punya segmentasi pasar sesuai dengan minatnya gitu. Oke, selanjutnya gimana Mas? Mindset beriklan di Facebook Ads itu gimana sih? Nah, banyak teman kan boncos gitu kan istilahnya gitu, terus kemudian takut beriklan, takut ngeluarin budget gitu-gitu. Terus yang mau ditanyain juga banyak teman-teman tanya bagaimana sih caranya riset produk ya, winning product yang benar itu seperti apa sih? Alurnya dari dapat winning product sampai winning campaign sampai akhirnya closingnya banyak gitu. Oke, baik. Saya sebenarnya teknologi kita melihat boncos itu, istilah boncos itu saya nggak ngerti juga tuh. Tapi bagi saya Itu siapa yang bikin ya boncos ya? Boncos itu adalah awal dari kehancuran sebenarnya. Boncos itu awal dari kita learning ya, belajar bagaimana kita belajar dari kesalahan. Karena kita orang internet marketer itu karena kita memulai bisnis ya segala sesuatunya memang harus dari kesalahan ya. Kecuali kalau sudah ada sekolahnya gitu mungkin akan lebih dianggap aja biaya testing gitu ya Mas ya? Biaya investasi gitu. Membuat mental supaya kita lebih baik. Jadi teman-teman kita awal-awal itu ngiklan ya memang mereka boncos karena mereka kan memang belum pernah belajar mengetahui. Jadi salah satu cara terbaik untuk belajar itu belajar dari kesalahan dari kita sendiri. Tapi nek iso kita belajar kesalahan dari orang lain. Wah, cocok nih makanya supaya kita lebih efisien. Nah, teman-teman kita sediakan waktu untuk di hari Sabtu jam 2 sampai selesai untuk belajar dari kesalahan yang saya perbuat. Nah, jadi nanti kita korek semua ya. Apa sih kesalahannya Mas Yoyo? Jadi jangan tanya sukses aja. Ya, jadi tanya kesalahannya apa gitu. Ya, kalau tanya suksesnya kan paling baper malahan. Ini tanya susahnya itu gimana sih ngelola bisnis gitu. Kalau alurnya gimana Mas? Biasanya jenengan dari riset dulu, riset produk dulu, habis itu riset ads kreatif dulu atau gimana sampai pakai ini ya web conversion berarti ya? Web conversion. Itu bisa diceritain Mas sedikit apa ya teman-teman kan bingung pertama itu harus sebelum winning campaigns kan winning produk dulu nih. Iya. Ya kan banyak teman-teman yang salah ya cari winning campaigns dulu padahal produknya belum tentu winning. Nah, itu bisa diceritain alur apa ya kalau di Yusugi ini gimana sih mulai dari pencarian produknya sampai ketemu nih winning campaign yang bagus, nah akhirnya bisa closing banyak lewat conversion. Jadi winning campaign sama winning product. Winning campaign itu kita dapatkan karena kita punya winning product ya. Kalau kita punya winning product itu maka kita akan bisa membuat campaign itu winning. Seperti ini misalkan contoh ini ada 2. Ini winning campaign-nya jelas yang di sini kan. Jadi kalau kita menjual produk seperti ini di internet ya bisa laku tapi kita bisa boncos tuh. Tapi kalau kita bisa misalkan tahu oh produk seperti ini tuh unik, kemudian banyak dicari orang, kemudian tepatnya lebih unik, punya unique selling point yang bagus, punya value itu. Ya value kita bisa jual, melakukan iklan gitu, mulai dari iklan. Jadi pertama kali kita melakukan kurasi istilahnya. Kurasi. Awal tahap. Itu bahasanya apa kalau gampangannya kurasi itu? Melakukan assessment. Oh yes. Penilaian terhadap produk ini feelingnya ini bisa dijual nggak sih di internet? Ini tuh bisa dijual nggak di internet? Nah biasanya kita punya tim yang melakukan testing, kurator itu untuk menganalisa produk seperti ini punya USP atau unique selling point yang bagus apa enggak. Kalau dia punya unique selling point yang bagus, maka kita mulai dari tim riset untuk membuat ad copy, video, headline, kemudian tagline, kemudian landing page. Setelah itu kita iklankan gitu. Nah di situ kita akan evaluasi apakah sudah evaluasi performanya. Kalau kita ngiklan ya simple aja. Iklan itu simple dalam arti key performance indikator supaya kita bagus itu cuma 2 kalau saya, CTR sama CPC. Kalau di luar negeri di US itu CPC-nya di bawah $1, CTR-nya di atas 2. Maka saya akan terusin tuh walaupun belum ada sales sekalipun. Tapi jadi kalau udah bagus itu terusin aja. Terusin, karena kita perlu waktu, Facebook perlu waktu untuk menyesuaikan diri dan memaksimalkan ini performanya. Nah setelah 1-2 hari kita bisa lihat oh ini ada sales dan teroptimasi apa enggak. Dari data itu kita bisa membuat sebuah keputusan. Misalkan ternyata pembeli ini itu adalah woman di US, kemudian umurnya 40 sampai 65. Itu berdasarkan data testing tadi. Iya, interestnya ini, maka kita bisa hanya menjual produk ke audiens yang kita pilih tadi gitu. Yes. Habis itu tinggal di lookalike atau retargeting gitu. Ya, itu fase yang berikutnya yaitu scaling. Nah, kita scaling itu membuat custom audience dulu dari buyer. Pertama sebenarnya nggak harus dari buyer sih, dari video view konten, kemudian ad chat, kemudian ad payment info, sampai nanti muncul buyer, jumlah buyer yang mencukupi untuk dibikin custom audience.
scalingnya prosesnya setelah kita punya data yang cukup dari buyer, maka kita bisa bikin CA dan lookalike LAA ya. Custom audience ya. Bikin LAA sehingga audionya akan sangat besar, 10 juta, 20 juta di US. Nah, dengan data itu, dengan custom audience, dengan LAA itu kita bisa men-scaling penjualan produk ini secepat dan sebanyak yang kita bisa. Oke. Berarti tadi di Yusugi itu market dulu atau produk dulu? Produk dulu. Produk dulu dianalisis, ada marketnya nggak? Berarti gitu. Market kita ciptakan. Oh kita iya, market itu kita ciptakan. Demand itu kita harus ciptain gitu. Membentuk permintaannya. Jadi kita bikin produk ini punya unique selling point apa enggak. Kalau kita punya yakin ini punya produk selling point, maka kita ciptakan tuh marketnya gitu. Oke. Ini juga ada pertanyaan titipan dari tim kita di GMAP. Siap. Kebiasaan sukses apa sih yang dilakukan Mas Yoyo biar bisa sesukses sekarang gitu kan? Tentu punya kebiasaan dulu. Saya pernah ikut Mas Yoyo juga pernah sharing bangun pagi itu pasti ya. Yeah. Namanya anak muda tuh susah bangun pagi gitu kan. Iya. Ayo, beneran kan? Jadi saya punya kebiasaan bangun pagi sekitar jam 3. Jam 3 men. Jam 3 pagi. Ada kadang-kadang terus ngapain aja Mas itu? Jam 2, tapi saya biasanya jam 3, jam 4 maksimal lah. Di situ saya punya waktu untuk belajar. Saya terbiasa belajar tuh pagi gitu. Jadi karena fresh, pikirannya fresh, tenang, kita bisa belajar. Belajar apa? Video tutorial dari YouTube, dari tutorial yang kita beli, misalkan ada video e-course gitu ya. Gitu kita pelajari, tapi kebanyakan saya belajar lewat YouTube sebenarnya. Tapi juga banyak sekali yang e-course yang saya beli untuk kita pelajari. Nah, saya subuh itu saya sebelum sholat subuh kan jam 3 tadi saya belajar, kemudian nanti saya bikin catatan untuk diimplementasikan di pagi harinya buat teman-teman. Oh, langsung action pagi itu juga? Iya, dari belajar nanti kemudian kita sharing ke teman-teman, ke bapak-bapak manajer. Jadi ada teknologi baru yang kita pelajari, maka saya akan translate ini ke teman-teman. Nah, saya banyak sekali belajar mengenai tadi Facebook Ad, kemudian Google Ad, Google Shopping, kemudian native ad, kemudian email marketing, SEO dan lain. Kalau SEO udah dari lama, tapi dengan ilmu itu saya translate ke teman-teman. Jadi saya bukan cuma pemimpin yang bisa merintah atau memimpin doang, tapi saya juga berusaha untuk menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan digital marketing. Oke, itu true leader beneran ini ya. Kebiasaan saya ya seperti itu, berangkat bangun pagi, belajar. Sisanya ya sama dengan kita kerja dari pagi sampai sore jam 4, jam 5, setelah itu pulang balik gitu. Ya kalau bangun subuh aja belum bisa, bagaimana bisa bangun perusahaan ya? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Mas, ini terus bagi waktunya gimana Mas, balance lives antara kerjaan, keluarga, spiritual dan lain-lain tuh gimana bagi waktunya? Maksudnya kan sibuk juga ngurusin tim yang banyak ini gitu. Ya, jadi kalau spiritual kan kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu ya sepanjang kita hidup ya. Kerja jadi, ibadah juga. Jadi sebenarnya ibadah tidak bisa kita lepaskan dari bekerja, karena bekerja sendiri pun kan ibadah ya. Nggak boleh dipisah-pisah berarti ya? Itu satu rangkaian gitu, jadi satu rangkaian dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya kan ibadah. Nah, maksudnya adalah sholat gitu ya, memang kita waktunya sholat, kita sholat. Kemudian untuk yang berhubungan dengan keluarga, saya memang setiap pagi jam 6:30 itu saya tidak meminta orang lain untuk ngantar anak ke sekolah, maka saya ngantar anak ke sekolah supaya saya tahu itu saya punya waktu 1,5 jam untuk dengan mereka. Karena saya kan memang waktunya terbatas, tapi saya bukan menyediakan waktu ya spesial dengan anak-anak saya, itu saya antar mereka ke sekolah sambil ngobrol di jalan. Bagaimana sih perkembangannya mereka gitu. Saya waktu istimewa saya tuh di situ dengan anak-anak. Mungkin kalau malam semua udah capek. Nah, itu waktu fresh anak juga bercerita ya. Iya. Jadi memang saya ada waktu sekitar jam 7 malam sampai jam 8 dengan anak. Tapi sebenarnya waktu yang sangat optimize itu sebenarnya pagi itu, anak-anak lagi ceria, kitanya juga fresh pikirannya gitu. Ngobrol dengan anak-anak ya sekitar pagi. Oke. Terus motivasi alasan terbesar Mas Yoyo bisa sampai sekarang ini apa sih, motivasi terbesarnya? Alasannya kenapa sih harus bangun perusahaan sebesar ini gitu? Ya, sebenarnya kita perusahaannya masih kecil sih sebenarnya, kita pengen lebih besar. Masih gitu. Kecil ya bro ya? Karena kita visinya itu ingin menjadi perusahaan ternama di Asia. Kalau bisa terbaik di Asia. Visi perusahaan tuh menjadi perusahaan terbaik di Asia. Nah dari situ kita sebenarnya asal muasalnya kenapa kita melakukan seperti itu, karena kita
ini ya tergerak pemikirannya untuk bisa bermanfaat buat banyak orang, terutama di sekitar Jogja. Oke. Dengan bermanfaat untuk semua orang, membuka lapangan kerja, kemudian bisa berpartner dengan UKM-UKM lokal, itu sebuah kebahagiaan sendiri bagi saya gitu. Karena uang itu kan mungkin relatif ya, semua orang, misalkan saya hidupnya ya biasa-biasa aja tuh, maksudnya nggak mewah seperti teman-teman yang ada di sini. Saya mobilnya aja ini Jazz tahun 2010, sudah lama banget dan saya masih pakai sampai sekarang. Jadi untuk pribadi saya nggak terlalu muluk-muluk untuk kehidupan pribadi ya. Tapi untuk perusahaan, maka saya pengen perusahaan ini bisa sebesar yang sampai tahap itu tidak dimungkinkan untuk menjadi besar kembali, besar lagi. Keren. Karena kita punya keinginan untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, menurut Mas Yoyo, mindset apa sih yang menghambat kita untuk tidak bergerak gitu? Banyak kan teman-teman kan apa ya, ada mindset yang ini udah, ini aja udah cukup gitu. Iya, itu tadi. Kalau saya sebenarnya apa ya? Kita itu kalau misalkan bekerja itu seakan-akan kita akan hidup selamanya. Jadi kalau kita bekerja ya seakan kalau merasa akan hidup selamanya, berarti kita harus kerja seserius mungkin. Tapi kalau kita beribadah sebaik mungkin, seakan-akan nanti kita habis ibadah itu, sholat itu kita dipanggil gitu. Jadi kita harus serius mungkin. Tapi ya kita banyak having fun ya, maksudnya tidak terlalu kaku gitu. Oke. Nah, menurut saya di digital internet marketing ini kebanyakan teman-teman itu mau start aja itu susah itu dia. Mau menyala aja itu susah itu. Jadi bagi saya itu ketika kita punya ide, punya keinginan dan pemikiran, seperti saya tadi pagi saya belajar, misalkan kita tadi pagi belajar apa gitu, ketika punya ide dan pemikiran kita implementasikan tuh di hari yang sama. Karena kalau startup ide aja terus kemudian punya keinginan tidak sampai diimplementasikan, tidak kita lompat ke laut, kita nggak pernah nyampe tuh, nggak pernah bisa merasakan. Mungkin teman-teman berpikir, bayangin gimana sih rasanya ngiklan sampai sebegitu banyaknya gitu. Kan orang nggak mikir, tapi begitu kita udah menjalani tiap hari lah itu biasa aja gitu. Kan cuma setting budget, adsense-nya sekian, DP-nya sekian, jumlah produknya sekian banyak itu lah, itu jadi sesuatu yang normal kita lakukan. Karena memang timnya banyak, kemudian knowledge-nya juga memenuhi, kemudian budgetnya ada, budget iklannya ada, kita nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi segala sesuatunya memang kita awali dari kecil, dari ya budget 10.000, 200.000, nggak terus miliaran gitu. Oke, terakhir Mas, tips buat teman-teman UMKM yang lagi belajar digital marketing ini, masih Mas, biar mereka tidak patah semangat gitu. Ya, jadi sebenarnya begini, mungkin market Indonesia itu bagi produk Anda, bukan bagi produk teman-teman itu tidak terlalu menarik di market lokal. Misalkan kayak tadi sepatu di Indonesia itu mungkin jualnya 300.000, padahal HPP-nya 200.000, nanti biaya kirimnya udah habis lah katakanlah. Nah, kita itu sebenarnya punya opportunity dengan belajar internet marketing, digital marketing, kita bisa menjual produk ini ke seluruh negara, ke negara tertentu katakanlah, ke Jerman. Di mana sepatu yang sama yang kita bikin di sini itu harganya di sini 400.000, dijual di Jerman 197.000 atau sekitar 2,5 juta. Wow. Itu kan sesuatu yang opportunity yang kita bisa dapatkan dengan kita belajar digital marketing. Nah, caranya gimana supaya kita bisa menjual produk ini sampai ke negeri Jerman, ya kita bisa belajar Facebook Ad, bikin website, terus kemudian ngiklan gitu. Nggak harus ke Jerman, mungkin ke US dulu atau ke ASEAN dulu gitu. Nanti lama-lama kita juga mulai dari kecil, nggak harus ke US dulu karena itu kan market yang high competition ya. Kita ke luar negeri dulu ya, dimana sebenarnya produk yang kita bikin itu mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu banyak demand, tapi ternyata di Saudi Arabia atau Brunei Darussalam itu high demand gitu. Siapa yang ngerti kalau ternyata produk yang kita bikin tuh high demandnya di Brunei Darussalam. Dan saya sering mendengar sekali produk di sini itu nggak laku, dijual ke luar negeri malah ngebom gitu. Buat teman-teman jangan berkecil hati yang lagi jomblo ya. Mungkin jodoh Anda di luar negeri. Di Ukraina. Ukraina dan gitu. Uzbekistan bela. Mungkin jodoh teman-teman di luar negeri. Jadi tetap jangan lupa like dan komen dan share juga, subscribe juga, dinyalakan lonceng. Insya Allah kita akan dapatkan info-info berikutnya tentang digital marketing. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.